Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur 11 hari Tuhan telah menyertai kita di tahun 2024 dan kita yakin bahwa Tuhan selalu menuntun dan menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan sebelum menjalani aktivitas hari ini, mari kita mendekat kepada Tuhan, menyatakan syukur kita kepada Tuhan, dan menyiapkan hati kita untuk bersekutu bersama melalui renungan harian Toraya. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Namun sebelum itu, mari mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan bersuka cita menyambut hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh terberkati dan menikmati malam yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kini kami sambut hari yang Engkau anugerahkan dengan penuh harapan. Tuhan beserta dengan kami. Pimpinan-Mu lewat firman yang kami dengar dan renungkan akan menerangi langkah dan kehidupan kami sehingga selalu dalam jalan kebenaran. Tuntunlah kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11 firman Tuhan. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum sikap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku, sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Amin. Terbenam dalam pikiran Kristus atau kamengkawalan lan Kristus. Itulah tema kita dalam perenungan pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan kearifan orang Toraja berbunyi untuk tun punti adokan, yang berarti menopang batang pisang busuk. Ungkapan ini bergenre satire atau sindiran yang diarahkan kepada orang atau pihak yang membela pandangan yang salah. Bagaimanapun cara dan upaya pembelaannya, posisinya lemah dan akan runtuh. Ibarat seorang yang berupaya menopang pohon pisang yang busuk, pada akhirnya pohon pisang tersebut akan tumbang. 2 Korintus 10 ayat 1-11
merupakan surat pembelaan Paulus kepada jemaat di Korintus atas rumor yang dikembangkan beberapa orang bahwa gaya pelayanan Paulus tidak konsisten. Paulus dipandang tegas dan keras jika mendidik jemaat melalui surat, namun lemah lembut mendidik ketika bertatap muka. Merespon pandangan demikian, Paulus mengklarifikasi bahwa gaya pengajarannya melalui surat akan tetap sama bentuknya apabila ia mengajar dalam perumpamaan langsung. Intensi pembelaan Paulus atas prasangka dari sejumlah orang di Korintus sekaligus juga menjadi poin pengajarannya. Sejatinya adalah tentang komitmen pengajarannya yang teguh dan tegas melawan pola hidup dan pandangan yang salah. Wujudnya adalah siasat kubu yang dibangun oleh keangkuhan, kedurhakaan, dan membentuk benteng-benteng pikiran untuk menentang pengenalan akan Allah. Namun, Paulus bersaksi bahwa keberanian dan ketegasannya itu bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi berasal dan berdasar di dalam pikiran Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, surat pembelaan dan pengajaran ini memapar kita untuk bertahan dalam argumentasi yang teguh dan kuat karena terbenam atau tunduk dalam pikiran Kristus. Teguhlah dan beranilah mengajarkan serta membela kebenaran iman di dalam Kristus, karena iman dan pengajaran di dalam Kristus bukan punti adokan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami diajarkan untuk terus teguh dan kuat dan terbenam bahkan tunduk dalam pikiran Kristus. Mampukan kami Roh Kudus agar kami tetap teguh, bahkan berani mengajarkan serta membela kebenaran iman di dalam Kristus, karena kami tahu iman dan pengajaran di dalam Kristus adalah benar adanya dan tidak akan pernah runtuh. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang akan membimbing kehidupan kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya aktivitas kami hari ini dan segala yang akan kami kerjakan semata-mata kami memperoleh kekuatan dan perlindungan dan berkat dari Tuhan. Kami percaya Engkau mengiringi perjalanan kami dan menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berkatilah keluarga kami, aktivitas, usaha, dan pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Tuhan memberkati anak-anak mereka, Tuhan peduli doa dan seruan mereka, bahkan di saat dalam kelemahan tubuh, di saat berduka, di saat bergumul, kami tahu Tuhan, Engkau akan membuka semua hal-hal yang menindas kehidupan kami untuk melihat bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami karena kami dapat dipersekutukan dalam waktu sejenak. Tuhan, tolonglah kami dalam menjalani hari ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pergilah, berpegang teguhlah dalam kebenaran akan Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.